Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosi. Selamat siang, Bu Rosa. Selamat siang juga. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Rosi gimana? Alhamdulillah sehat, sehat semua nih Bu G. Iya. Alhamdulillah. Begini Bu, saya pengen ngobrol atau sharing-sharing sama Bu Rosa. Boleh ya Bu ya, ada waktu ya? Boleh, ada. Terima kasih ya Bu ya. Begini Bu, Kamis depan kan kita mau melakukan supervisi ya Bu ya, kunjungan kelas. Sebelum melakukan supervisi, ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan ke Bu Rosa terkait dengan supervisi yang akan dilakukan. Yang pertama Bu, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan, saya akan menyampaikan tujuan dari supervisi. Kenapa kok setiap sekolah harus melakukan supervisi? Gitu. Terutama bagi kepala sekolah atau pemimpin. Karena tujuannya begini Bu, karena diharapkan dengan adanya supervisi, kepala sekolah atau pemimpin itu bisa mengetahui kinerja dari guru-gurunya pada saat mereka melaksanakan pembelajaran di kelas, agar kepala sekolah itu mengetahui kompetensi guru itu seperti apa saat pembelajaran atau mengajar di kelas. Itu tujuan dari supervisi Bu. Selanjutnya Bu, terus begini, tujuan kita melakukan percakapan ini ya Bu ya, tujuannya itu sebelum melakukan supervisi kan diharapkan nanti Bu Rosa itu merasa mungkin agak tenang, enjoy, tidak tegang. Jadi sama anak itu sama merasa santai gitu, jadi akrab gitu Bu, tenang, tidak tegang gitu Bu. Mungkin Ibu juga bisa menemukan sesuatu, oh ternyata belum mempersiapkan ini. Dengan adanya percakapan ini nanti kita atau Bu Rosa itu bisa menemukan hal-hal yang belum ada, sehingga nanti bisa dipersiapkan pada saat supervisi. Itu mungkin tujuan dari kita melakukan percakapan ini Bu Rosa. Selanjutnya Bu Rosa, saya mau nanya nih Bu, apa rancangan pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada saat Ibu supervisi nanti? Terus yang kedua Bu, apa sih aspeknya atau kira-kira aspek apa pengembangannya yang akan Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Mungkin Bu Rosa bisa menjelaskan apa rancangan pembelajarannya. Ya, yang pertama saya menyiapkan rancangan pembelajaran ya berupa RPP, RPP. Terus yang kedua juga ada media pembelajaran, ada juga yang berupa buku paket, buku paket yang berjudul itu ya English for Nusantara, itu juga ada. Terus buku paket pegangan guru, LKS juga iya ada. Gitu. Nah, untuk aspeknya kayak untuk refleksi pembelajaran, terus memberikan umpan balik, maksudnya di sini ya pertama menyapa ya sama siswa dan mengecek keabsenan juga. Setelah sudah selesai nanti ada langsung melanjutkan tujuan pembelajaran saya, masuk ke inti pembelajarannya, dan setelah itu ada penutup. Terus saya juga terakhir setelah memberikan ada penyelesaian pembelajaran, memberikan tugasnya itu ya yang jangan memberatkan siswa ya Bu. Contohnya ya simpel aja, mereka nanti setelah pulang memberikan pertanyaan sama orang tua, karena di sini materinya like, yang saya akan sampaikan itu like and dislike. Jadi nanti mereka tugasnya untuk memberikan pertanyaan kepada orang-orang yang ada di lingkungan rumahnya. Oh iya, berarti intinya rancangan pembelajaran itu yang akan Ibu persiapkan itu mungkin tadi kan ada buku ya, berarti kan sumber pembelajaran ya Bu ya, sumber pembelajaran. Kemudian tadi Ibu juga menyebutkan adanya umpan balik, berarti juga ada refleksinya juga ya Bu ya, ada refleksi. Kemudian yang terakhir tadi Ibu menyebutkan bahwa Ibu akan menyampaikan atau memberikan tugas, tetapi tugas itu tidak membebankan murid. Mungkin seperti itu ya Bu ya rancangannya ya. Oke Bu, selanjutnya nih aspek perkembangannya apa Bu? Aspek untuk
siswanya ya, agar siswa itu lebih aktifan siswa di dalam kelas. Terus ada tujuan pembelajaran saya yang sampaikan kepada siswa bisa tercapai. Terus terakhir ada pengelolaan RPP, pengelolaan kelas. Berarti aspek pengembangannya yang akan dikembangkan itu keaktifan murid tadi ya Bu ya, kemudian tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan itu berarti pengelolaan kelas gitu, mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke Bu, sekarang mari Bu kita sepakati ya Bu ya, kira-kira siapa nih atau sasarannya, kelas apa yang akan Ibu masuki untuk supervisi nanti, terus kapan waktunya, kemudian harinya hari apa, tanggal berapa, dan kelas apa, mungkin seperti itu perlu kita sepakati Bu. Nah, sasaran saya untuk pembelajaran nanti buat supervisi itu ada di kelas 7K. Oh iya. Dan pelaksanaannya nanti saya rencanakan nanti hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, nanti pukulnya berarti pukul 9.35 di jam pelajaran ke-4 sampai 6. Oh berarti sasarannya ada di kelas 7K. Nanti hari Kamis ya, di hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, jamnya jam ke-45 itu pada jam 9.35 tuh ya. Terima kasih Bu. Kemudian Bu nih, kira-kira setelah kita supervisi, kira-kira kita ketemu lagi untuk melakukan pasca observasi ya Bu. Setelah melakukan supervisi itu kan kita perlu adanya pasca observasi. Kira-kira kapan nih Bu waktunya? Kira-kira nanti ya tanggal hari Rabu tanggal 31 Mei 2023. Oh berarti nanti pasca observasinya kita melakukan wawancara seperti ini lagi, yaitu pada tanggal 31 Mei 2023 hari Rabu. Terima kasih Bu. Selanjutnya nih Bu, ada beberapa pertanyaan yang pengen saya tanyakan ke Bu Rosa terkait supervisi nanti ya Bu ya. Yang pertama Bu, kira-kira saya Bu Rosa itu perlu bantuan apa untuk mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Kira-kira itu bantuan apa? Saya sendiri sangat membutuhkan untuk dibantu membuat media atau model pembelajaran agar anak-anak tuh lebih memahami, karena di situ saya kurang menguasai. Oh berarti intinya Ibu perlu bantuan, membutuhkan membuat media atau model pembelajaran di kelas tersebut ya Bu ya. Oke Ibu, selanjutnya yang kedua, bagaimana yang Ibu inginkan ya untuk saya amati itu bagian apa yang pengen saya amati kira-kira Bu? Ya, dalam keaktifannya siswa, terus ada pengelolaan kelas, proses pembelajarannya. Proses pembelajaran itu dari pendahuluan, inti, dan penutupnya. Oh jadi begini ya, yang perlu saya amati itu Ibu membutuhkan yang tadi pertama proses keaktifan siswa, kemudian proses pembelajaran dari awal sampai akhir, pendahuluan, isi, kemudian sampai penutup itu ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana penilaian Ibu ya terhadap apa yang akan kita kembangkan? Jadi penilaian Bu Rosa itu apa yang akan dikembangkan itu? Menurut saya butuh bisa dibantu oleh Bu Asih akan lebih baik ya. Jadi untuk meningkatkan dalam proses pembelajaran supaya bisa meningkat atau lebih baik lagi. Jadi penilaiannya itu bisa terbantu ya. Jadi bisa terbantu akan lebih baik lagi atau meningkat dalam proses pembelajaran di kelas gitu ya Bu ya. Selanjutnya nih Bu, yang terakhir, apa harapan Bu Rosa dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapannya apa? Harapan saya ya agar dapat meningkatkan proses pembelajaran dan pencapaian dalam kompetensi pada diri saya. Oh berarti harapan Bu Rosa itu dapat meningkatkan proses pembelajaran dan menerapkan kompetensi yang ada pada diri Bu Rosa itu. Wah itu ide yang bagus loh Bu, cemerlang sekali, saya sangat setuju dengan yang Bu Rosa harapkan itu seperti itu. Saya sangat mendukung Bu, mari kita belajar bersama ya Bu ya, biar pembelajaran yang ada di SNM kita bisa meningkat. Terima kasih ya Bu Rosa atas waktunya, maaf mengganggu banget ini. Semoga
nanti pas observasinya lancar dan bisa bermanfaat buat kita semua, tentunya bukan buat pribadi tapi untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Rosa atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Ya, sekian dulu Ibu Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enough. Greeting for all teacher. How are you today? I am fine, thank you. Who is absent today? Are you ready? Kalian pernah nggak sih ditanya sama keluarganya atau teman-temannya, misal ya, Bi, kamu pernah ditanya nggak? Kamu suka, Bi, kamu warna favoritnya apa sih? Atau kamu sukanya apa? Kalian pasti pernah ditanya seperti itu kan? Iya. Kayak Firas, kamu suka sepatu apa? Suka makanan apa? Pernah dengar? Kira-kira kita mau bahas apa sih ya? Kalau saya udah ngasih, kamu sukanya apa? Warna kesukaan apa? Sukanya apa? Apa kamu suka main gitar? Ya. Iya. Berarti menjelaskan. Mau jelasin tentang apa ini? Menanyakan tentang apa? Kesukaan. Hari ini akan belajar tentang likes and dislike. Coba kalian open your LKS 56. Ayo, open your book.
Ayu. Kalau Dewi Ayu, dulu saya udah pernah ngajarin kalian apa ya Dewi Ayu? Berarti kira-kira yang mana ya Dewi Ayu tuh pakainya like apa likes? Like. Nah, sedangkan si ini berarti pakainya Like. ini kita awal pakai apa like or likes. Berarti ini artinya apa ya? Suka. Sama aja ya antara like and like itu artinya sama-sama suka. Hanya yang beda itu di subjeknya. Ini kita bikin kalimat positif dulu. Nah, like or likes itu untuk membuat kalimat positif. Ya, kalian bisa lihat ya kan di situ ada yang pertama. Kalau pakai I, they atau they ya di situ just like. Sebelum masuk ke kalimat yang lengkap, kita masuk ke verb-nya. Nah, di sini kan ada tambahan verb i. Apa sih yang dinamakan verb? Masih ingat nggak? Apa ya? Masih ingat nggak? Kira-kira apa aja sih nggak bekerja? Yo, apa? Dia apa? Tasya. Gi. Gi. Gi apa Gi? Pagi. Regina. Ya, apa dah? Yang keras ya. Keras, keras. Ini ada beberapa contoh kata kerja yang udah dikasih yang disebutkan oleh teman-teman kalian ya. Ini hanya verb, just verb. Nah di sini membutuhkan verb ing, ada tambahan kata ing. Jadi yang sleep itu akan plus ing. Jadi apa berarti? Sleeping. Oh, speak. Speaking.
suka. Ya, dia suka. Sama ya, berarti kayak di present kayak waktu itu saya ulangi lagi itu ada ini dislike, berarti kan tidak suka. Kalimat negatif, menggunakan kalimat negatif. Masih nggak? Masih ingat nggak? Kayak di Ayu berarti katanya apa? Lord. Apa? Wow.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asi. Selamat siang, Bu Rosa. Selamat siang juga, Bu Asi. Gimana Bu Rosa hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Asi juga? Alhamdulillah baik juga, Bu. Begini Bu, kemarin kan kita sudah melakukan pra-observasi ya Bu ya. Sudah melakukan percakapan sebelum Ibu melakukan supervisi. Kemarin kan alhamdulillah Ibu sudah mempraktekkan atau sudah supervisi di kelas. Kemudian hari ini kita janjian ketemuan untuk melakukan pasca observasi ya Bu ya. Apakah ada waktu Bu Rosa? Ya, monggo silakan. Terima Bu Asi. kasih Bu Rosa. Sebelumnya Bu, mohon maaf atau bolehkah Bu saya menilai atau memberi masukan pada Ibu pada saat kemarin Ibu melakukan supervisi? Boleh Bu ya? Boleh, banyak. Iya, terima kasih. Oke Bu, untuk pasca observasi ini yang pertama saya pengen tahu bagaimana nih Bu penilaian diri atau performa Ibu, penampilan Ibu terhadap supervisi yang sudah Ibu lakukan kemarin. Menurut Ibu itu bagaimana? Performa atau Ibu saat supervisi itu kemarin bagaimana? Ibu yang menilai sendiri bagaimana Bu? Menurut saya masih merasa ada kekurangan. Di antaranya karena grogi ya, tiba-tiba diwawancara temennya dinilai sama temennya, dilihat terus ya grogi jelas. Jadi banyak yang ngeblank, harusnya seperti ini enggak kepake, jadi seperti ya ada apa kadarnya gitu, kalau kadarnya Ibaratnya ada unsur keliruan, iya, karena grogi itu mungkin ya Bu ya. jadi masih banyak yang lupa. Iya. Kenapa Ibu bisa menilai Ibu saat supervisi itu kok demikian? Karena saya masih merasa keterbatasan ilmu saya, terutama kepada media pembelajarannya, terus ada sumber-sumber pembelajarannya saya juga masih kurang, karena kan masih junior jauh ya Bu. Berarti intinya pada media pembelajaran dan sumber. Iya, saya terus terang Lain aja kuranglah ininya, masih keterbatasan media pembelajarannya. Intinya pada IT mungkin ya Bu ya, itu ya. Oke Bu. Terus nih Bu, kira-kira indikator apa yang ingin Ibu capai terutama pada saat Ibu melakukan supervisi kemarin pada anak? Itu indikatornya atau spesifiknya itu pemahaman pada anak. Ya, inginnya saya siswa itu lebih kreatif, bisa melaksanakan apa yang harapan saya, tinggal baliknya menerima, berarti menerima rangsangan dari saya, dan mereka lebih kreatif lah. Terus yang diharapkan oleh seorang guru ya pasti siswanya jelas mudeng gitu. Jadi ibaratnya siswa aktif dan kreatif ya Bu ya. Ya Bu. Selanjutnya nih Bu, kira-kira apa yang Ibu gunakan untuk data? Jadi data sebagai umpan balik pada saat atau supaya anak-anak itu ke depannya dalam menghadapi pembelajaran yang lebih sulit itu apa? Jadi umpan baliknya, sebagai umpan baliknya itu apa? Dari hasil penilaiannya, dari tugas-tugas harian, memberikan ulangan harian. Jadi nanti kan dari hasil itu lebih dapat terlihat kemampuan anak itu bagaimana. Jadi tahu masing-masing kemampuannya per anak. Jadi intinya dari umpan baliknya itu dari nilai harian, kemudian tugas-tugas yang Ibu berikan gitu. Jadi untuk melihat nilai harian aja itu ada berupa pengetahuan sama keterampilan juga, project ya. Tugas-tugas ya Bu ya. Oke Bu, kira-kira nih Bu, kemarin kan Ibu sudah melakukan supervisi. Kalau misalkan murid-murid Ibu itu merasa senang atau menyatakan Bu saya senang dengan pelajaran yang Ibu berikan, itu kira-kira bagaimana perasaan Ibu? Jadi sudah jelas ya, pasti saya juga merasa sangat senang. Berarti itu tandanya apa yang saya jelaskan itu berarti mereka paham. Pasti seorang guru senang banget kalau muridnya itu senang. Ya ibaratnya kalau anak senang kita juga senang, jadi semangat gitu ya Bu ya. Oke Bu, motivasi termotivasi dua-duanya, berarti antara guru dan muridnya juga termotivasi. Oke Bu, selanjutnya nih Bu, kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk merefleksikan diri, merefleksi pencapaian pembelajaran yang diharapkan itu apa Bu? Pada saat supervisi kan ada umpamanya refleksinya kan saya kurang ini, kurang itu, jadi saya kekurangannya seperti ini gitu Bu. Kira-kira indikator apa yang Ibu lakukan setelahnya?
meningkatkan dalam proses Bu, terutama ya pada media pembelajarannya dan sumber lainnya atau sumber pembelajaran lainnya. Contohnya kan sekarang kan lebih modern ya, pembelajaran itu ada lewat dari internet, kita bikin variasi apa lewat jadi menggunakan proyektor atau apa gitu. Jadi intinya pembelajaran, media pembelajaran yang bervariasi, tidak monoton. Jadi nanti umpamanya hari ini pelajaran medianya seperti ini, nanti ganti lagi, jadi nggak itu saja ya Bu ya. Oke Bu, berarti Ibu tuh harus meningkatkan media atau kemampuan dalam IT, mungkin seperti itu ya Bu ya intinya. Oke Bu, selanjutnya Bu, kemarin kan dari hasil pengamatan saya rasa Ibu itu sudah baik Bu, sudah baik dalam pembelajaran dan sesuai dengan konsep yang sudah kita sepakati pada waktu pra-observasi ya Bu ya, dimana Ibu itu pada awal kegiatan itu sudah melakukan persepsi yang runtut, dan juga saya sudah melihat keaktifan anak itu ada atau muncul. Kemudian mohon maaf Bu, tapi ada beberapa hal yang harus Ibu tingkatkan, yaitu pada media pembelajaran atau IT. Kemudian apa ya, anak itu membutuhkan juga mungkin kayak dalam pembelajaran itu yang menyenangkan. Jadi dengan adanya media pembelajaran yang menyenangkan, mungkin anak-anak di situ lebih termotivasi lagi, mungkin seperti itu ya Bu ya. Saya sudah menjelaskan runtut itu. Kemudian setelah Ibu persepsi itu ada satu Bu, mungkin biar anak itu terarah. Kira-kira kemarin itu saya lihat Ibu belum menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari itu. Jadi di saat pembelajaran itu Ibu pada awal itu belum menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini apa. Jadi anak-anak kan nggak tahu. Jadi kalau disebutkan atau Ibu menjelaskan tujuan pembelajarannya, kan anak-anak jadi bayangannya sudah, oh ya nanti pelajarannya seperti ini, materinya mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya. Dan selanjutnya Bu, kira-kira nih Bu, rencana apa yang Ibu lakukan ke depannya pada saat pembelajaran supaya pembelajaran nanti itu berhasil dan menyenangkan? Menurut saya harus melihat kekurangan saya dulu ya. Pertama, saya memperbaiki biar lebih baik lagi. Terus serta menggunakan media pembelajaran, bukan hanya media pembelajaran saja ya, mungkin untuk agar nggak monoton ya, anak dikasih kuis biar gak boring. Terus ya metode yang bervariasi, terus sumber bahan aja saya harus cari lagi biar buat referensi lain lagi yang biar jelas dan bervariasi itu. Intinya tadi apa media pembelajaran yang bervariasi, kuis juga biar menarik ya Bu ya. Nyanyi lagi juga mungkin game ya Bu ya, iya mungkin seperti itu. Selanjutnya nih Bu, kira-kira apa yang Ibu bayangkan ke depannya setelah seperti ini? Ibu minta bantuan pada siapa untuk meningkatkan meningkatkan media atau kualitas Ibu dalam memperbaiki kekurangan yang Ibu sebutkan tadi. Jadi Ibu minta bantuan ke siapa, kapan, dan di mana kira-kira Bu? Insya Allah saya mau minta ke teman-teman saya yang sesama tugas sendiri, dan terutama ya senior saya, terutama Ibu juga yang Ibu ya. Nanti saya diajari. Kemudian kira-kira kapan Bu? Ya setelah saat nanti ajaran baru. Tempatnya mungkin di sekolah. Di sekolah ya Bu ya. Iya, sekolah kan sini banyak fasilitas juga ya Bu ya. Oke Bu. Kira-kira nih Bu, apa yang dapat Ibu ambil manfaatnya setelah Ibu itu melakukan supervisi? Jadi kira-kira manfaat setelah melakukan supervisi itu apa buat Ibu? Banyak ya, terutama wawasan buat saya dan pengetahuan saya. Mudah-mudahan ya dapat meningkatkan kualitas saya pada pembelajaran saya. Jadi manfaatnya menambah wawasan dan pengetahuan ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang pada pasca observasi kali ini. Saya mau ucapkan banyak terima kasih banyak, dan mohon maaf ya Bu kalau tadi pertanyaan-pertanyaan yang kurang berkenan di hati Ibu, saya mohon maaf ya Bu ya. Mungkin seperti itu dulu Bu dari percakapan kita pada pasca observasi hari ini. Terima kasih banyak Bu Rosa. Sama-sama, terima kasih. Oke Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.